Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White Rival Destiny. Satoshi dan kawan-kawan bertemu dengan Pokemon yang ingin merebut Scraggy dan Pokemon yang ditinggalkan pemiliknya di Pokemon Daycare. Satoshi dan Iris sedang mengadakan latihan dengan mempertandingkan Scraggy versus Exu. Pertarungan berlangsung sangat seru karena kedua Pokemon memiliki kekuatan yang seimbang. Exu melancarkan Scratch hingga Scraggy terlempar. Berniat menghabisinya, Exu melancarkan Dragon Rage. Namun sebelum itu terjadi, Scraggy mencegahnya dengan High Jump Kick, menyebabkan ledakan dan kedua Pokemon langsung tumbang seketika. Masing-masing trainer memuji Pokemon mereka yang telah bertarung dengan sekuat tenaga. Exu dan Scraggy yang sering bertengkar itu pun perlahan mulai bisa menerima satu sama lain. Mereka berdua lalu mengarah ke tepi sungai untuk minum. Di situ mereka main simpur-simpuran air dan berlanjut ke main kejar-kejaran. Satoshi dan kawan-kawan turut berbahagia melihat keakraban para Pokemon. Saat Exu dan Scraggy sedang asyik bermain, Gothita tiba-tiba keluar dari dalam semak-semak dan tak sengaja menabrak mereka berdua. Scraggy menatap tajam ke arah Pokemon yang berani mengganggunya. Satoshi menyuruh Scraggy untuk stop, karena Gothita hanya tidak sengaja menabrak mereka berdua. Sesaat kemudian muncul seorang gadis yang merupakan trainer dari Gothita. Koharu meminta maaf atas kelakuan Pokemonnya. Ia mengaku baru saja melakukan petualangan dan telah mengumpulkan 2 badge hingga saat ini. Satoshi pun juga menunjukkan badge yang dikumpulkannya, karena lebih banyak Gothita itu jadi iri dengannya. Satoshi dan kawan-kawan mengajak Koharu makan siang. Koharu mengatakan ia sedang dalam perjalanan ke Nimbasa City untuk menantang gym leader berikutnya. Selagi mereka berbincang-bincang, Scraggy kesal karena Gothita terus menatapnya. Ia pun melayangkan headbutt yang sayangnya luput. Seolah menantang, Gothita menyuruhnya untuk menyerang sekali lagi, tapi ia juga berhasil menghindari serangan berikutnya. Gothita lalu meminta Koharu untuk menukar salah satu Pokemonnya dengan Scraggy. Alhasil Koharu menghampiri Satoshi untuk menanyakan apakah ia mau trade Pokemon, karena Gothita ternyata sangat suka dengan Scraggy. Koharu mempersilahkan Satoshi memilih mana Pokemon yang mau ditukar. Tapi Satoshi menegaskan ia tidak mau trade, membuat Pokemon yang lain sangat lega dengan keputusannya. Namun sebaliknya, Gothita yang tidak terima menyuruh Koharu menantang Satoshi dengan jaminan kalau ia kalah maka Satoshi harus men-trade Scraggy. Satoshi berulang kali menolaknya dengan lembut, tapi Koharu yang dihasut Pokemonnya memancing Satoshi agar mau bertarung dengan mengatakan mungkin Satoshi terlalu takut melawannya. Karena tidak tahan dengan hinaan itu, Satoshi pun menerima tantangannya. Gothita lalu menyuruh Koharu memilih Mandibas, sementara Satoshi sudah memutuskan ia akan memakai Tepik. Mandibas melancarkan Pure Attack yang sebisa mungkin dihindari oleh Tepik. Tepik menghantamkan Tackle yang dibalas Mandibas dengan Air Slash. Sehabis itu Mandibas melanjutkan dengan Dark Pulse, sementara Tepik melompat dan melancarkan Flamethrower. Berikutnya Mandibas melancarkan Brave Bird. Tepik menerima begitu banyak damage, tapi Mandibas juga terkena efek recoil. Disinilah Tepik mengambil kesempatan untuk menyerang Mandibas. Hingga pada saat kedua serangan berbenturan, Mandibas kalah sedangkan Tepik masih berdiri tegak. Koharu pun menyampaikan maaf kepada Gothita bahwa ia sudah berusaha semaksimal mungkin. Tiba-tiba turun hujan. Koharu lalu mengajak mereka mampir ke pondok yang ada di dekat sini. Karena hujan tidak kunjung reda, sepertinya mereka harus bermalam di sini. Gothita pun melihat adanya kesempatan untuk mendapatkan Scraggy. Namun Snippy yang dari tadi memperhatikannya menyadari gerak-gerik Gothita. Akhirnya pada saat semuanya sedang tertidur, Gothita membangunkan dan mengajak Scraggy mencari makanan. Sedangkan Exo mengalami mimpi buruk, di mana ia berpisah dengan Scraggy. Begitu terbangun, ia yang menyadari temannya telah menghilang segera mencarinya. Exo yang menemukan Scraggy segera menariknya kembali.
Tapi tidak semudah itu karena Gotita masih ingin bermain bersamanya. Terjadilah pertarungan singkat antara Exo versus Gotita, yang dimenangkan oleh Exo dengan mudahnya. Gotita mendarat tepat di atas Garbodor, membangunkan Pokemon yang sedang tertidur itu, hingga ia marah dan mengejar para Pokemon. Saat Garbodor berniat melancarkan serangannya, untungnya ada Snippy yang datang menyelamatkan. Garbodor menyerang dengan membabi buta, selagi para Pokemon mencoba bertahan sambil melakukan perlawanan. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tiba di TKP. Koharu langsung tahu pasti Gotita yang menyebabkan masalah ini. Satoshi meminta Pikachu untuk memberitahukan kepada Garbodor bahwa mereka tidak bermaksud menyerang. Namun hal itu tidak menghentikan Garbodor untuk terus menyerang. Gotita yang sudah tidak sabaran berniat menyerang balik. Akan tetapi Snippy segera menghentikannya. Koharu lalu mengeluarkan Deerling yang mempunyai move aromaterapi. Berkat hal itu, Garbodor pun jadi jinak dan pergi dengan sendirinya. Koharu senang Gotita baik-baik saja, namun Snippy masih mengecam tindakan Gotita itu. Tidak terima, Gotita menyuruh Koharu menantang Satoshi lagi agar ia bisa bertarung melawan Snippy. Singkat cerita, pertarungan dimulai. Gotita menyerang lebih dulu dengan Psyshock dan Hidden Power. Akan tetapi serangan itu bisa dihindari dan juga ditepis oleh Snippy. Pada satu kesempatan, Snippy berhasil menghit Gotita dengan Lip Blast. Gotita berupaya melakukan serangan balik, tapi Snippy mampu mengcounter serangan itu yang berakibat dengan kekalahan Gotita itu sendiri. Gotita semakin kesal karena tidak mendapat satupun yang ia inginkan. Ia pun berlalu pergi meninggalkan mereka semua, diikuti Koharu yang mengucapkan salam perpisahan kepada Satoshi dan kawan-kawan. Kini giliran Satoshi versus Dan dengan mempertandingkan Swadloon versus Stunfisk. Namun baru saja latihan akan dimulai, Deino tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Satoshi mengecek Pokédex-nya untuk mengetahui Pokemon apakah itu. Iris bilang itu salah satu Pokemon Dragon, jadi serahkan saja kepadanya. Tapi begitu Iris mendekat, Deino malah menyerangnya. Bahkan kini muncul Deino lainnya yang melahap habis seluruh makanan. Satoshi sangat marah sekali dan memerintahkan Pikachu-nya menghabisi Pokemon-Pokemon itu. Deino berhasil menghindar. Jadi Satoshi memerintahkan Swadloon String Shot. Namun Deino juga mampu menghindarinya dan mengheadbutt Satoshi. Ketika Dan hendak menangkapnya, Deino menginjak Stunfisk hingga ia menangis. Iris semakin tertarik untuk menangkap Pokemon itu. Tapi Satoshi yang juga mengincar Deino tidak akan membiarkan Iris begitu saja. Satoshi sudah memutuskan ia akan menangkap salah satunya. Dengan serangan gabungan antara Pikachu dan Exo, Deino langsung kalah dengan sekali hit. Satoshi dan Iris melemparkan Pokeball, tapi tidak berfungsi karena Pokemon itu ternyata sudah ada yang punya. Sesaat kemudian muncul Bobby yang bekerja di Pokemon Daycare. Bobby mengaku dititipkan oleh trainernya untuk menjaga Deino, tapi Pokemon-Pokemon itu malah kabur. Untungnya ada Satoshi dan kawan-kawan yang mampu menghentikan Deino. Setibanya di Pokemon Daycare, Satoshi dan kawan-kawan kagum dengan fasilitas yang ditawarkan di tempat ini. Meskipun begitu, Bobby mengaku kewalahan mengurus semuanya seorang diri. Apalagi Pokemon Dragon Type seperti Deino yang susah diatur. Satoshi dan kawan-kawan pun menawarkan bantuan. Bobby senang sekali akan ada yang membantunya. Pikachu dan Exo mendengar rintihan Deino yang pada saat itu bersembunyi di balik semak-semak dan terlalu takut untuk keluar. Berbeda dengan yang lainnya, Deino yang satu ini sangat pemalu semenjak ditinggalkan trainernya. Iris mengira mungkin Deino itu takut dibuang oleh trainernya. Namun Bobby membantah bahwa trainernya pasti akan kembali. Iris pun termotivasi untuk merawat Deino yang pemalu itu sampai trainernya datang menjemput. Kemudian Bobby mengeluarkan gerobak yang berisi penuh makanan Pokemon. Setiap warna melambangkan Pokemon mana yang harus diberi makan. Mereka harus berhati-hati dan tidak boleh salah memberi makan Pokemon. Hingga hari menjelang maghrib, Satoshi dan kawan-kawan menjalankan tugasnya dengan sangat baik, berkeliling memberi makan Pokemon sesuai arahan Bobby.
Hampir semuanya teler menjalaninya, kecuali Bobby yang sudah terbiasa dan tidak kecapean sama sekali. Bobby pun menyudahi kegiatan hari ini dan akan melanjutkannya besok saja. Sementara itu, Iris masih mencoba melakukan pendekatan terhadap Dino. Iris sudah mencoba berbagai cara, tapi Dino itu tetap tidak mau keluar dari persembunyiannya. Pada malam harinya, Iris menghilang dari tempat tidur. Ternyata ia pergi menemui Dino dan akan menemaninya sampai trainernya kembali pulang. Iris menceritakan dulu ada Drudrigon yang suka mengamuk tanpa alasan yang jelas. Berhari-hari Pokemon itu menghabiskan waktunya di dalam gua, sampai kemudian tetua adat dari Dragon Village turun tangan. Yang dilakukannya hanyalah mengajak mengobrol Drudrigon itu. Namun berkat itulah Pokemon yang tadinya mengamuk kini kembali tenang. Iris mengira jika ia melakukan hal yang sama, mungkin ia bisa menggapai mimpinya sebagai seorang Dragon Master. Keesokan harinya aktivitas berjalan sebagaimana mestinya, di mana mereka mulai memberi makan para Pokemon. Dino yang pemalu masih belum mau makan, namun Iris tetap setia menunggunya. Perlahan tapi pasti Dino akhirnya percaya dengan Iris dan mau menghabiskan makanannya. Di hari berikutnya datang trainer menjemput Pokemon yang mereka titipkan. Bobby menjelaskan Pokemon-Pokemon itu telah dirawat dengan sangat baik di sini. Hanya saja belum ada tanda-tanda kemunculan trainer Dino yang pemalu. Beberapa hari berlalu, trainer itu belum juga datang-datang, sehingga Iris mempersilahkan teman-temannya untuk pergi. Sementara ia akan tetap tinggal menemani Dino. Satoshi dan Den yang tidak tega meninggalkan Iris, memutuskan untuk menunggu temannya itu. Entah berapa lama mereka menunggu, tapi trainer Dino tidak pernah datang-datang. Tak berselang lama muncul seorang trainer yang berniat menjemput Pokemonnya. Iris menegur trainer yang tega membiarkan Dino menunggu lama. Namun sebenarnya trainer itu ingin menjemput Pokemon lain. Saat Iris sudah putus asa, ia pun memutuskan untuk membawa Dino bersamanya. Setelah itu barulah trainer Dino yang asli muncul. Ia meminta maaf karena telah merepotkan semuanya dan menjelaskan ia tersesat selama dalam perjalanan ke sini. Sebelum masuk ke Pokeball, Dino berterima kasih kepada Iris yang telah menemaninya. Iris pun lega karena telah menjalankan kewajibannya menolong Pokemon yang kesusahan. Berpindah ke tim Rocket yang terbang menuju Milos Island, berencana menangkap Pokemon legendari yang tinggal di sana. Setibanya di depan monumen, mereka mengecek apakah benar di sini ada Pokemon legendari Landorus. Setelah memastikan Pokemon itu ada, tim Rocket pun akan menyelidiki pulau berikutnya demi mencari Pokemon legendari lainnya.